Alhamdulillah kita sudah sampai di titik pemberangkatan menuju Pulau Pecang, yaitu di Taman Jaya, Kecamatan Sumur. Alhamdulillah kita sudah berada di titik pemberangkatan di dermaga Taman Jaya menuju Pulau Pecang. Ada bocil. Di mana? Dermaga, Pak. Mantap. Sekitar jam 9:15 waktu Indonesia Barat kita menuju kapal untuk mencapai Pulau Pecang. Mudah-mudahan cuacanya bagus, euy. Persiapan menuju kapal. Oke. Begitunya. Banyak ngomong orang. Iya, ada mobil. Alhamdulillah sekitar pukul 9:25 kami sudah menaiki kapal menuju Pulau Pecang. Menurut perkiraan perjalanannya sekitar 2-3 jam. Sukses buat kita. Sukses. Allahu Akbar. Dermaga Taman Jaya yang terletak di Kecamatan Sumur adalah titik awal pemberangkatan kami menuju Sanghyang Sirah. Tapi sebelum ke Sanghyang Sirah, kami harus transit di Pulau Pecang untuk melakukan pendaftaran ataupun registrasi dan lain sebagainya. Ditemani dengan derai ombak yang begitu indah dan lantunan angin yang sangat syahdu menemani perjalanan spiritual kami menuju puncak spiritual di Sanghyang Sirah. Selamat sampai tujuan, pulang dengan selamat juga. Estimasi waktu dari dermaga Taman Jaya ke Pulau Pecang memakan waktu sekitar 2-3 jam perjalanan. Sanghyang Sirah sendiri adalah kepalanya Pulau Jawa. Oleh karena itu, tidak jarang menjadi salah satu wisata religi terfavorit yang sering dikunjungi oleh penduduk Jawa maupun luar Jawa ataupun bahkan mancanegara. Cerita yang sangat melegenda terkhusus di Sanghyang Sirah karena di situ menjadi patilasan Prabu Siliwangi, Prabu Tajimalela, dan wali-wali yang lainnya. Bahkan konon katanya Sayyidina Ali dan Nabi Khidir alaihissalam pernah bersinggah di Sanghyang Sirah. Salah satu hal yang harus dilakukan oleh para pengunjung yaitu berziarah, bertawasul, dan juga mandi di Goa Sanghyang Sirah. Yang mana Gua Sanghyang Sirah adalah keramat terfavorit yang ada di Sanghyang Sirah. Sebetulnya masih ada keramat-keramat yang lain, diantaranya Batu Ibrahim ataupun Sumur Ibrahim, Sumur Kawedukan atau kata gantinya adalah Sanghyang Gadug. Dan di ujung barat, tepatnya di depan Gua Sanghyang Sirah, ada batu persujudan yang konon katanya mengarah langsung ke Hajar Aswad Ka'bah. Setelah melakukan 2,5 jam perjalanan, kami pun sampai di Pulau Pecang untuk melakukan registrasi sekaligus istirahat, makan-makan, sholat, dan lain sebagainya. Dan di sini kita akan melakukan registrasi ataupun pendaftaran. Alhamdulillahirrabbilalamin, Pulau Pecang. Setelah kami melakukan perjalanan dari dermaga Taman Jaya sekitar 2,5 jam, kita pun sampai ke Pulau Pecang tepat pukul jam 12 siang. Pas ereng-erengan ya dak. Wih, mantap perjalanan. Nah. Puncak, guys. Transit di Pulau Pecang adalah hal yang sangat wajib dilakukan bagi para pengunjung karena di Pulau Pecang adalah tempat pengelolaan pantai di pesisir ujung barat Provinsi Banten. Terlebih bagi pengunjung yang akan berkunjung ke Sanghyang Sirah. Untuk registrasi menuju Sanghyang Sirah transit di Pulau Pecang untuk hari weekend 25.000 per orang,
Kalau non weekend 20.000 dan ditambah asuransi per orang 5.000. Ditambah juga ongkos penyandaran kapal per hari itu ongkosnya Rp100.000. Jadi teman-teman tinggal mengkalikan saja. Semakin tambah harinya, semakin besar ongkosnya. Setelah melakukan pendaftaran dan sebelum berangkat ke Sanghyang Sirah, kami mengisi amunisi yaitu makan-makan terlebih dahulu agar di tengah laut kami siap diterpa oleh si jagoan biru yang terhempas di lautan yang luas. Setelah melakukan setengah jam perjalanan dari Pulau Pecang, kami mulai memasuki kawasan laut lepas yang terkenal dengan ombaknya yang sangat besar. Kami pun bersiap-siap berdoa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan. Terlebih tujuan kami tidak mempunyai tujuan apa-apa kecuali ingin berziarah, tabaruk, dan apaktilas wali-wali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billah. Di kawasan laut lepas ini tidak semua kami rekam ataupun dokumentasi, mengingat situasi dan kondisi yang sangat menegangkan. Tapi insya Allah hati kami selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan. Alhamdulillah cuaca hari ini cukup stabil, tapi derai ombak yang begitu keras dan tinggi dan juga bergelombang. Itu hal yang wajar karena kami sudah memasuki kawasan laut lepas ataupun kawasan Samudra Hindia. Ketegangan belum berakhir karena kami harus bertepi ke Pantai Bidur, titik awal menuju Sanghyang Sirah. Dengan jarak kapal ke bibir Pantai Bidur sekitar 50 meter. Kami menggunakan sampan yang hanya bisa dimuat oleh 2 orang dan ditarik oleh ABK yang sengaja ditugaskan oleh pihak kapal. Satu persatu dari tim kami alhamdulillah melewati ataupun menyeberangi suasana yang sangat menegangkan ini, dan alhamdulillah semuanya sampai di Pantai Bidur untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Sanghyang Sirah, memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan kaki. Selamat Pak, mantap. Untuk semua kapal yang menjadi pengantar pengunjung ke Sanghyang Sirah tidak bisa langsung bersandar ke pintu Pantai Bidur ataupun tepi dari Pantai Bidur karena situasi ombak yang sangat tinggi, dan itu dikhawatirkan akan merusak badan dari kapal tersebut. Oleh karenanya solusinya sampan disediakan oleh pihak kapal dan dibantu oleh ABK. Dilanjutkan perjalanan kaki menuju pusat dari Sanghyang Sirah dan memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan.
Suasana yang asri, pohon-pohon yang rindang, itulah ciri khas dari perjalanan menuju Sang Hyang Sirah. Dan di sini pamali masih banyak digunakan. Di antaranya jangan sampai memotong pepohonan yang masih hijau ataupun yang masih tumbuh, dan sekalipun ranting yang sudah tergeletak itu jangan sampai dipotongkan langsung oleh tangan, melainkan bisa dipotong menggunakan pisau ataupun golok. Terlebih daripada itu, pamali adalah warisan leluhur kita untuk menjaga akhlak dan budi pekerti. Sebetulnya menjaga akhlak bukan saja di Sang Hyang Sirah, di kita pun, di tempat-tempat kita pun harus dijaga. Coba apa Pak? Mbok. Video ya. Penemuan Ultraman ada di Sang Hyang Sirah. Ultraman guys. Ultraman. Kearifan lokal yang ada di Sang Hyang Sirah adalah salah satu tradisi yang memang harus kita jaga dan harus kita hormati. Alhamdulillah kami pun sampai di salah satu pos untuk beristirahat, sholat, makan, dan lain sebagainya. Dari pos ini ke Sang Hyang Sirah sekitar 100 sampai 200 meter. Pos 1 Sang Hyang Sirah, tinggal 100 meter lagi. Istirahat, ngopi, sholat asar. Datang ke pos 1 sekitar jam 3.30, setengah 4. Istirahat, mandi, sholat, ngopi, berangkat ke pusat Sang Hyang Sirah. Jika dihitung total perjalanan kami dari dermaga Taman Jaya ke pos Sang Hyang Sirah ini memakan waktu sekitar 6 sampai 7 jam perjalanan. Dan jika dihitung dari perjalanan asal tempat kami di Kecamatan Munjul, berarti jumlah keseluruhan waktu yang kami tempuh sekitar 10 jam perjalanan. Kenan Pak Goro, Bikin kopi. bikin kopi. Siapkan nanti malam. Tuh kene amat dak. Kuangannya jalan kompor. Hal yang sangat penting dilakukan oleh pengunjung ke Sang Hyang Sirah adalah harus membawa kuncen seperti yang kami lakukan. Kami sengaja membawa kuncen untuk menghormati budaya yang ada, ditambah kami belum mengerti tentang perjalanan ke Sang Hyang Sirah. Terlebih sang kuncen memberikan instruksi pengarahan termasuk memandikan satu persatu dari masing-masing tim kami. Alhamdulillah acara satu persatu selesai dengan bimbingan sang kuncen. Sejuk, damai, bersahaja. Itulah pengalaman yang bisa kami rasakan terkhusus dari Pantai Bidur menuju Sang Hyang Sirah. Dan inilah tempat Sang Hyang Sirah yang terletak di ujung barat Provinsi Banten, ke arah barat semenanjung Samudra Hindia. Asri, indah, religius, sekaligus misterius. Sore hari Sabtu, kami sudah ada di titik pusat Sang Hyang Sirah, Ujung Kulon. Dan kami akan melakukan istirahat. Perjalanan kami pun langsung dibimbing oleh kuncen. Insya Allah kami malam akan melaksanakan mandi di Gua Sang Hyang Sirah. Ketegangan dan rasa lelah terbayar tuntas dengan keindahan yang sangat memanjakan mata. Subhanallah, ciptaan Allah yang terletak di ujung barat Provinsi Banten. Menurut informasi yang akurat, Sang Hyang Sirah setiap minggunya sering dikunjungi oleh para peziarah.
Batu yang saya duduki ini adalah batu tafakur untuk mentadaburi ciptaan Khalik yang sangat memanjakan mata dan sangat istimewa. Sebetulnya masih banyak tempat-tempat keramat yang tidak kami dokumentasi dikarenakan waktu yang singkat, di antaranya Sumur Ibrahim, Sumur Kawedukan, dan tempat pangsujudan. Tapi kalau mandi, alhamdulillah kami langsung dibimbing oleh kuncen yang sengaja kami bawa. Alhamdulillah kami yang tergabung dari berbagai lapisan masyarakat telah mencapai ke Sri Sanghyang Sirah yang terletak di Timur Barat Pantai Banten dan telah melaksanakan visi misi mulai mandi sampai mandi juga, jarak dan sebagainya. Sukses buat kita. Sukses buat kita. Takbir. Allahu Akbar. Inilah proses penyeberangan dari Pantai Bidur ke kapal. Dan sebagian kami sudah ada di kapal menuju jalan pulang. Semoga selamat sampai tujuan menuju Pulau Pejang. Di antaranya dari tim kami ada yang masih di sana dan akan melakukan penyeberangan dari Pantai Bidur ke kapal. Kang, kira-kira 20 meter main ya? 50 meter. Semangat, Pak. Perjalanan pulang relatif singkat waktunya dibandingkan dengan perjalanan menuju Sanghyang Sirah dikarenakan arah pulang tidak melawan gelombang arus ombak. Mudah-mudahan di lain waktu kami diberi kesempatan untuk kembali berkunjung ke Sanghyang Sirah. Karena Masya Allah pengalaman yang sangat berharga, religius, sekaligus misterius, dan juga menantang adrenalin. Di sepanjang perjalanan kami ada bangunan-bangunan bambu, kalau istilah kitanya disebut bagang ya. Itu adalah tempat untuk menjaring ikan-ikan. Perjalanan menuju pulang relatif singkat, sekitar memakan waktu 4 jam perjalanan. Jika dibandingkan perjalanan menuju Sanghyang Sirah yaitu 5 jam perjalanan. Intinya perjalanan pulang relatif lebih singkat dibandingkan perjalanan menuju Sanghyang Sirah. Alhamdulillah kami sudah mencapai dermaga Taman Jaya dan kru dari kapal ataupun ABK mempersiapkan alat-alat untuk proses pendaratan satu persatu dari tim kami. Jadi dari Pantai Bidur ke Taman Jaya sekitar 5 jam perjalanan. Alhamdulillah sampai ke dermaga Taman Jaya. Alhamdulillah kami sudah mencapai dermaga Taman Jaya. Alhamdulillah. Kak Basar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah selamat Di laut. Alhamdulillah Siap. selamat Ki. Amin, amin. Jadi sekitar 5 jam perjalanan dari Pantai Bidur menuju Taman Jaya, dermaga Taman Jaya. Dan ini adalah papan informasi bagi siapa saja yang ingin berkunjung ke Sanghyang Sirah Ujung Kulon. Papan informasi yang terletak di pintu dermaga Taman Jaya. Jadi teman-teman bisa baca kelengkapannya, persyaratannya, ataupun situs-situs yang terletak di Sanghyang Sirah Ujung Kulon. Abang pulang.